Kita masuk ke bahasan terakhir Bung Dirham untuk final Liga Champions Eropa mempertemukan antara Liverpool versus Real Madrid ya. Bisa kita bilang bahwa ini menjadi partai balas dendam mungkin ya bagi Liverpool ya di pertemuan tahun 2018, di mana di situ saya masih ingat ada spotlightnya yang memang sampai sekarang belum bisa kita lupakan adalah ini Bung Dirham, apa namanya, tendangan salto dari Gareth Bale. Gareth Bale dan blunder dari kiper Karius. Iya. Kemudian juga Sergio Ramos yang menekel keras Mohamed Salah. Iya, yang membuat cedera Salah ya. Iya, dan dia harus keluar dari lapangan. Ini sangat menarik sekali dan kita bacakan dulu untuk atensi yang sudah masuk Bung Dirham. Ada Aldo di Pesindon, selamat sore Siul, Bung Dirham dan Mas Onzi. Prediksi line up Liverpool untuk nanti malam, ini saya sudah tuliskan ada Alisson, Robertson, Alexander-Arnold, Joel Matip, Van Dijk, Fabinho, Thiago Alcantara. Ya, dan ini udah bisa main ya Thiago ya. Keita, Luis Diaz, Mane dan Salah. Skornya 2-0 lah untuk kemenangan Liverpool. Kemudian juga menanggapi buat PSSI, bubarin aja lah. Masa mau latihan lapangan belum di booking. Inilah kalau ketua umumnya bukan dari kalangan olahragawan sepak bola. Oke. Kemudian ada Pak Sudibyo yang berkembang. Selamat sore. Mau nanya, apakah Liverpool pernah bertemu dengan Real Madrid di final Liga Champions tahun sebelumnya? Dan Liverpool serta Real Madrid itu juga berapa kali juara Liga Champions ya? Dan siapa pemain top skor untuk sepak bola Liga Champions tahun ini? Serta sudah berapa kali pelatih Ancelotti membawa Real Madrid jadi juara Liga Champions? Apakah betul bahwa pemain Mane musim depan akan pindah klub? Wah, banyak pertanyaan ini Bung Dirham. Waduh, satu-satu dulu ya. Kita melihat Madrid ketemu Liverpool tuh ya sudah berarti di final ya, ketemunya di final ya, jangan di luar final. Kalau ketemu di final itu ya ketika Liverpool mengalahkan Madrid, Alan Kennedy menciptakan gol back kiri Alan Kennedy waktu itu ya. Tapi kemudian ketika zaman Mohamed Salah Zidane ya, pelatihnya Zidane kebetulan itu justru Madrid yang mengalahkan Liverpool dengan skor 3-1 ya. 4-2 ya. 4-2. Ya. Kalau nah di situ itu kita bisa melihat sekarang itu kalau kita lihat bahwa ini partai klasik ya. Tadi Pak Sudibyo bilang bahwa Liverpool Ancelotti sudah pernah melatih Madrid juara lah. Itu ketika ketemu Atletico Madrid ya. Itu kan Ancelotti pelatih kepala dan asistennya Zidane. Ya, betul. Ya, mereka bisa membawa Madrid juara mengalahkan Atletico Madrid melalui perpanjangan waktu ya. Nah, itu berarti Ancelotti kedua kali nih bawa Madrid ke final champion. Nah, kalau melihat semua perjalanan Ancelotti ini menarik bagi saya. Karena adalah dia pelatih yang klasik dan pelatih masa lalu yang mereka ketika Ancelotti jadi pemain pernah juara champion bersama AC Milan. Bahkan ketika Milan waktu itu bisa mengalahkan Madrid 4-0 ya. Zaman Gullit Basten, Ancelotti masih Trio Belanda ya. Masih jadi pemain gelandang. Terus kalau kita jadi pelatih yang syarat luar biasa. Hanya dia gagal di Bayern Munchen. Di AC Milan cukup berhasil, hanya kalah oleh Benitez juga. Tapi sebelumnya Liverpool mengalahkan MU, favorit juara juga pada waktu itu. Dan juara mengalahkan Juventus di final dengan drama adu penalti. Nah, Ancelotti dengan segudang pengalaman, dengan segala kesiapan menghadapi situasi. Klopp adalah pelatih kekinian. Kalau menurut saya ya. Kekinian. Dia sudah 2 kali di luar Liverpool dia bersama Borussia Dortmund, tapi gagal di final lawan Bayern Munchen. Nah, ini Klopp juga sudah menorehkan juara ya 2018-2019 ya. Liverpool juara champion. Nah, sekarang itu adalah bagaimana melihat kedua partai ini.
kita sebelum kita bahas ke itu, apalagi pertanyaan Pak Sudibyo, trofi yang diperoleh Liverpool dan Real Madrid. Karena Real Madrid kita tahu bahwa ini yang paling banyak ya, begitu ya. Kalau ini juara berarti 14 kali. Liverpool mengincar yang ke-7. Kalau nggak salah ya. Iya betul. Ini sama dengan Bayern Munchen untuk perolehan Liverpool ya. Madrid lebih banyak juara karena dia dulu zaman Stefano, terus sebelumnya ada terakhir itu Predrag Mijatovic mengalahkan Juventus 1-0 di final. Nah, Zidane waktu itu jadi pemain di Juventus. Nah, itu Madrid tahun 90 juga pernah, 2000 juga pernah, eranya Roberto Carlos ya. Pernah juara champion juga. Juga Zidane sebagai pemain mengalahkan Bayer Leverkusen ya. Nah, itu apa yang pernah proses yang dilakukan oleh Madrid, dan sampai sekarang zaman Ronaldo pun beberapa kali. Dan ini tanpa Ronaldo ya, tanpa Ronaldo. Nah, itu juara. Terus siapa lagi pertanyaannya? Oke, pertanyaannya hanya itu berapa kali Madrid juara, kemudian juga apakah betul nanti musim depan Mane? Aduh, saya belum bisa memastikan, itu masih jauh ya. Kita jangan terlalu berandai-andai karena memang kalau rumor saya kira masih utuh kok. Dan antara Mane dan Salah ini sudah saling menyatu, nggak mungkin menemukan performa pemain baru ya, tapi yang menarik adalah munculnya Luis Diaz di kompetisi ini. Baru musim dia udah bisa nyetel, dia udah bisa, mungkin kemampuan bahasa Inggrisnya masih perlu diasah, tapi saya lihat adaptasinya cepat sekali. Ya. Bisa menjadi ini penyulam tim inti ya. Iya, bisa menyingkirkan Jota yang selalu menjadi pilihan utama di awal musim. Iya. Sekarang digantikan sama Luis. Ya, menarik. Tapi kalau misalkan kita lihat dari Ancelotti sendiri, Bung Dirham, ketika waktu di Roma juga sempat kalah dengan Liverpool. Kalau Aldo tadi apa pertanyaan? Kalau untuk Aldo sendiri, ini dia cuma memprediksi untuk line up, starting line up-nya. Kemudian juga membahas untuk PSSI sih sebetulnya. Tapi hanya ini, kalau berkaitan dengan Liga Champions hanya memprediksi skornya 2-0, Bung Dirham. Dan di Milan sendiri waktu itu Ancelotti juga sempat dikalahkan sama Liverpool ya. Ya, pernah dikalahkan di Turki kalau nggak salah ya. Iya, di Turki kalah adu penalti ya, setelah 3-3. Iya, betul. 3-3 perpanjangan, 3 terus adu penalti. Dan yang menarik saya lihat pada waktu itu penampilan Jerzy Dudek. Dia bisa mementahkan peluang dari emas dari Shevchenko yang sudah di mulut gawang, tapi bisa ini ya. Jerzy Dudek pada waktu itu, dan Liverpool komplit sekali. Nah, skuadnya yang ada di Liverpool antara pemain lapis kedua dan pemain lapis utama ini sudah levelnya sudah mulai berimbang. Dan Liverpool misalnya Robertson cedera, dia udah punya penggantinya. Dan misalnya di bagian gelandang itu sudah ada penggantinya. Tapi yang menarik dari saya, penampilan Liverpool itu seandainya tanpa Salah itu kelihatan banget. Ada sesuatu yang hilang. Salah itu mungkin sedikit sekali pegang bola, tapi begitu pegang bola selalu membahayakan. Itu kelebihan dari seorang Muhammad Salah. Betul. Ya. Dan kebetulan Salah ini Muslim ya. Dan Mane juga demikian. Orang-orang yang tidak terlalu kalau penampilan kan kita bisa lihat Ronaldo rumahnya bagaimana, terus mobilnya seperti apa, mewah lah, kehidupan keluarganya seperti apa. Beda dengan Mane dan Salah. Dia tidak menonjolkan kekayaannya, tapi yang dia tonjolkan bagaimana dia menyumbang ya, walaupun mungkin dia nggak urusan ya, nyumbang kadang nggak perlu diekspos lah, tapi itu saya lihat rutin ya. Dua orang ini, saya melihat adanya Saleh dan Muhammad Salah ini cukup bisa mengangkat pesepak bola Muslim ya di Liga Inggris, karena saya lihat Liverpool itu dengan Klopp, dengan pola kekinian itu sudah menyatu. Jadi kayak Alex Ferguson
zaman itulah meramu zaman Beckham, zaman itu ya, selalu itu, tim yang sangat kuat, selalu raksasa tim yang sangat sulit dikalahkan. Nah, seperti Barca di zaman Tiki Taka. Ya, zaman itulah. Iya, baik. Kalau ngomongin soal pemain Muslim juga sebenarnya di Real Madrid ada juga ya Bung Diram ya. Benzema. Ya, Benzema seorang Muslim ya, yang tentu akan juga punya pengaruh juga dalam apalagi ini di Prancis ya, satu negara sendiri. yang kemarin soal tentang Muslim itu seperti agak rasialis ya, kemarin perlakuan presidennya ya. Nah ini mencoba lah di situ dan dilalah ketika Rusia itu Rusia kena sanksi itu Prancis yang ditunjuk. Nah Prancis ini tuan rumah. Jadi ini keberuntungan Prancis ya. Mereka udah punya Stade de France ya. Nah, dan ini akan menjadi partai yang minggu ini amat ditunggu karena ini partai terakhir. Betul. Partai pamungkas penutup dari semua musim ya. Di Liga Eropa semuanya udah selesai. Nah sekarang kita habis itu kita akan persiapan musim depan, terus Piala Dunia. Ya, ini mungkin musim ini liga di Eropa akan tampil lebih dulu mungkin. Karena untuk mengejar supaya November itu bisa paling tidak libur ya. Untuk bisa Liga Champion Piala Dunia ya. Tapi yang jelas Bung Dirham kalau kita lihat secara mental sebenarnya antara Liverpool dan Real Madrid bisa dibilang udah hampir seimbang ya, mental juaranya di Liga Champions sendiri sudah bisa didapat lah ya, baik Klopp ataupun juga Ancelotti. Nah kalau Bung Dirham sendiri lebih dominan mana dini hari nanti? Liverpool, Real Madrid? Kalau saya cenderung Real Madrid ya. Liverpool ya, secara permainan ya. Kalau kita bisa lihat bagaimana Liverpool punya satu sistem yang sudah berjalan. Dan Klopp ini bisa menghadapi tim seperti apapun. Misalnya kita melihat Manchester City, dia bisa menghadapi. Terus menghadapi Chelsea seperti apa. Nah, mereka punya musuh yang berbeda-beda. Nah, itu yang saya lihat. Madrid selalu dihubungkan dengan keberuntungan. Tapi menurut saya kalau diibaratkan lah, pelatihnya tua, Modric tua, Kroos tua, Benzema tua. Tapi tuanya ini bukan tua yang bagaimana ya? Menurut saya semakin tua itu semakin mahal. Syarat pengalaman karena ya. Seperti buah, kalau anggur jadi champagne itu sampai lama semakin tua itu makin mahal. Nah itu saya mengibaratkan itu. Sementara Liverpool sudah mapan, tim yang sudah sangat mapan dengan komposisi pemainnya menghadapi Madrid. Nah Madrid itu tim yang kadang punya kecenderungan memang ada keberuntungan, ada keajaiban, tetapi dari kita bisa melihat bagaimana dia melawan Chelsea, bagaimana dia melawan melawan Manchester City ya. Ya itu di saat akhir dia bisa seperti itu. Nah itu yang saya lihat di Madrid yang tidak dipunyai tim lain ya. Kalau kita bicara Barca ya tentu kita akan levelkan dengan Liverpool ya, Klopp ya. Nah ini kan Barca yang proses. Nah kalau Madrid itulah yang dibangun oleh Ancelotti. Ya, jadi saya mengibaratkan kalau buah anggur itu dia semakin mahal. Dia jadi minuman champagne itu semakin mahal. Semakin tua semakin mahal ya. Sampai ada kemungkinan nanti akan berujung adu tos-tosan begitu Bung Dirham kira-kira? Sangat mungkin. Bisa saja ya. Kalau menjadi tapi kita nanti bisa memprediksi. Misalnya penguasaan bola pasti akan dikuasai oleh Liverpool. Penguasaan bola ya. Nah, masalahnya adalah bagaimana Liverpool soal finishing touch. Ya, penyelesaian akhirnya ya. Mereka beruntung punya
back ya backnya kalau back tetap lebih kuat Liverpool ya. Ada Van Dijk, ada Matip ya. Iya. Cuman dari sisi penjaga gawang itu Courtois lebih kalau saya lebih mantap gitu bahasanya antara Ederson dan Becker dan Courtois ya. Alisson, Becker dan Courtois. Oke. Lebih mantap di Courtois-nya ya. Iya, lebih mantap di Courtois.